Oke, halo semua. Jadi kali ini Mimin akan, kembali membahas hal-hal terkait pendaftaran masuk perguruan tinggi. Kalau sebelumnya 2 video, 3 video terakhir Mimin bahas nilai SNBT yang aman atau yang lolos di tahun sebelumnya. Kali ini Mimin akan bahas hal yang lain agak berbeda, yaitu tentang, KIP atau Kartu Indonesia Pintar atau program beasiswa. Jadi di sini kan, kita tahu bahwa KIP atau Bidik Misi dulunya itu kan program beasiswa untuk, mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu. Nah, seperti di judul kali ini Min akan bahas, siapa saja yang berhak menerima KIP atau berhak dan boleh mendaftar KIP. Lalu yang kedua, apakah PNS atau, pegawai negeri sipil, anaknya atau kalian yang orang tuanya PNS bisa nggak sih ikut program ini? Sumbernya Mimin ambil dari ini, Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIP Kuliah Merdeka yang resmi dari Kemendikbud. Jadi ini masih tahun 2022, tahun lalu nggak tahu kalau tahun ini ada lagi. Cuma kayaknya untuk ini masih pakai yang ini ya, nggak jauh beda mungkin. Jadi kalian bisa nanti Mimin cantumin juga linknya di deskripsi kalau mau baca lebih detail gitu. Kita buka dengan quote dari Pak Nadiem, "Siapapun kalau Anda dari kurang mampu dan Anda diterima pada program studi seperti apapun, semalam apapun, pemerintah akan menanggung biaya pendidikan Anda di perguruan tinggi secara penuh." BTW ini yang ditanggung adalah UKT, biaya pendidikan serta, biaya hidup ya, atau uang saku. Detailnya ini pernah Mimin bahas di video yang lain, silakan dicek di, akun Mimin di videonya silakan dicek ya. Jadi di sini, akan dibahas tentang pertama, persyaratan penerima biaya KIP Kuliah Merdeka. Jadi ini, eee, syarat-syarat yang boleh atau yang bisa mendaftar atau menerima KIP, Kuliah Merdeka. Yang pertama adalah yang memiliki ini, program pendidikan atau KIP. Ini kan program untuk, jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi kalian-kalian yang punya ini itu bisa menunjukkan bukti ini. Jadi 5 ini itu adalah ini, pembukti keterbatasan ekonomi. Jadi syarat utamanya dalam KIP itu ini, kalian mengalami keterbatasan atau, hambatan dalam sisi ekonomi. Buktinya bisa beberapa hal ini. Jadi pertama yang punya ini KIP, kartu KIP baik di SD, SMP, atau SMA. Terus yang kedua, kalian berasal dari ini, jadi menerima program Keluarga Harapan PKH. PKH ini apa ya? Bantuan sosial dari Dinsos. Detailnya bisa kalian searching, googling, atau kalau mungkin mau Mimin akan nanti buatin di next video. Jadi kalau kalian punya ini bisa digunakan sebagai bukti. Lalu ini pemegang pemegang kartu KKS atau kartu Keluarga Sejahtera, kurang lebih sama dengan yang kedua ini. Lalu atau kalian dari panti sosial atau panti asuhan mungkin bisa dibuktikan, kurang tahu juga Mimin ya, mungkin apa ya, kayak ada surat dari panti asuhan bersangkutan atau gimana gitu. Yang kelima, jadi mahasiswa yang terdaftar pada Indata Terpadu Kesejahteraan DTKS. Biasanya nanti yang 5 sama 2 ini tuh berhubungan. Jadi kalau kalian udah terdaftar di PKH atau Dinsos ini itu, kalian mungkin biasanya, lebih mudah atau mungkin udah terdaftar juga di yang kelima ini. Jadi ini tuh nggak harus semua punya ya, tapi salah satu aja gitu udah boleh karena tujuannya adalah ini untuk membuktikan keterbatasan ekonomi kalian. Nah, terus kalau nggak punya kelima ini gimana? Ada syarat yang terakhir. Jadi jika, tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas yang tadi itu, maka kalian masih bisa mendaftar gitu. Dengan syarat ini, membuktikan yang pertama harus punya, surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang apa, bisa dibuat di desa atau di kelurahan. Nanti, juga disertai dengan ini, bukti bahwa pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta gabungan ya. Jadi kalau orang tua, ayah ibu kalian dua-duanya bekerja, kalau digabung itu masih 4 juta ini, paling banyak per bulan. Atau kalau, dibagi dengan jumlah anggota keluarga paling banyak 750. Misalnya gini,
pendapatan, gabungan kalian itu, orang tua kalian tuh misalnya 3 juta, terus, anaknya itu atau anaknya 2 berarti dengan orang tua kan 4 anggotanya, berarti 3 dibagi 4, 3 juta dibagi 4 itu kan masih 50 ini, jadi masih bisa atau, di bawahnya atau anaknya mungkin 3 berarti bagi 5 kan ya, 3 juta bagi 5 kan 600.000. Kalian boleh mendaftar gitu atau mungkin totalnya 4 juta gajinya tuh. Tapi, katakanlah saudara kalian 5 dengan kalian atau, 7 lah dengan orang tuanya, berarti 44 juta bagi 7 berapa tuh? 4 juta bagi 8 dan 500 sekitar 600-an mungkin ya, jadi masih bisa ikut. Nah, terus gimana kalau pendapatan gabungannya 5 juta tapi kalau dibagi masih 50. Kalau buat itu Mimin juga kurang tahu, cuma ada, apa ya, sumber yang pernah Mimin baca tuh bilang bahwa nggak bisa jadi, harus 4 juta batasnya, gitu. Tapi mungkin kalian coba aja gitu, coba daftar terus tanya ke BK atau apa gitu, atau mungkin hubungi langsung CS-nya atau, apa ya nyebutnya, CS itu selainnya apa ya, kayak, pihak yang resminya, jadi kan ada call center-nya kadang di internet atau di apa, nggak tahu di Instagram-nya atau apa dari, panitia KIP ini bisa kalian coba tanyakan gitu gimana. Cuma setahu Mimin itu, nggak boleh, jadi maksimal 4 juta terus kalau dibagi jatuhnya di bawah ini. Jadi selain ke-5 ini, ada syarat yang ini. Jadi itu untuk, yang pertama, siapa aja yang berhak. Terus apakah PNS bisa mengikuti atau mendaftar program KIP? Nah, ini akan Mimin jawab dengan menggunakan video setelah ini ya. BTW ini sumbernya resmi dari salah satu panitia atau orang yang ngurusin tentang KIP ya. Silakan disimak video setelah ini. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Sampai jumpa di video lainnya ya. Bye-bye. Begini soal PNS ini gitu. Kan yang dilihat kan penghasilan orang tuanya kan, karena penghasilan orang tua kan. Jadi begini sebetulnya, kriteria atas penghasilan orang tua itu adalah kriteria bagi kelompok yang itu tadi yang tidak ber-KIP. Yang ber-KIP kan pasti orang miskin, ya kan? Yang punya PKH, apakah sekarang saya tanya, apakah PNS itu dapat PKH? Pasti enggak kan? Gitu. Nah, atas kondisi seperti itu memang gini, penghasilan orang tua, kriteria atas penghasilan orang tua adalah kriteria yang kita gunakan terakhir manakala ada anak yang tidak ber-KIP, tidak punya KKS, tidak dalam DTKS. Kan ini kelompok ini kan kelompok betul-betul orang miskin. Semiskin-miskinnya PNS gitu, pasti dia tidak akan terdata dalam DTKS sebagai orang miskin. Semiskin-miskinnya PKS pasti dia tidak akan kategori dalam penerima KIP. Kalaupun ada itu berarti ketidaktepatan sasaran. Artinya sebetulnya begini Pak, kenapa kita mensyaratkan terhadap penghasilan orang tua? Terus kita memakai syarat apa kepada anak yang tadinya anak yang betul dia miskin, tapi tidak punya KIP, tidak punya KKS, dalam DTKS juga tidak terdata. Terus kita memakai apa? Kita mau biarkan? Bukankah kita zolim? Iya kan? Bukankah kita zolim kepada anak-anak yang dia miskin ini? Rumahnya reok, anak yatim piatu, gitu misalnya. Tapi dia tidak punya syarat tadi itu dia tidak penuhi. Makanya kita pakaikan ya udah deh kalau begitu kita lihat syarat penghasilan orang tuanya begitu. Tapi jangan digeneralisasi bahwa seolah-olah syarat KIP kuliah itu adalah memang syaratnya adalah oh ya udah yang penting penghasilan orang tuanya 4 juta dan ketika kita bagi 750.000, bukan seperti itu. Ini adalah syarat pamungkas, syarat terakhir kita yang kita gunakan manakala itu sebetulnya logika yang kita bangun. Bukan lagi-lagi, bukan kita mendiskriminasikan PNS, bukan kita mendiskriminasikan bahwa dia seorang magister gitu. Tapi bahwa ya sudah, ini adalah beasiswanya orang miskin gitu. Sekarang saya mau tanya, mohon maaf banget, apakah dia magister masuk kategori orang miskin? Misal saja. Oke, it's okay misalnya, bukan persoalan magisternya, ya sudah. Kalau dia magister, gitu ya, dia magister dan dia punya ber-KIP misalnya anaknya, it's okay. Berarti dia memenuhi persyaratan penerima itu. Ya kan? Tapi kan persoalan kemudian kan yang kita gunakan adalah kriteria atas penghasilan orang tua itu. Pak Muni kan penghasilan orang tua ada PNS, oke.
Tapi yang kita maksudkan, lagi-lagi saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, yang kita maksudkan atas kriteria pengasuhan orang tua adalah untuk mengakomodir anak-anak kita yang tidak ber-KIP, tidak punya KKS, tidak dalam DTKS. Lagi-lagi saya mau ulangi, bukankah kita zolim kepada anak-anak seperti itu, terus kita tidak tahu sebagai penerima? Kepada anak kondisi seperti itu, syarat yang kita gunakan adalah lihat deh pengasuhan orang tuanya. Dan saya yakin nih, rumahnya reok, dia pasti dia pengasuhan dari bawah 4 juta gitu. Itu sebetulnya Pak, artinya memang pertanyaan berkali-kali pertanyaan kondisi seperti itu. Artinya, loh, kalau begitu Pak Muni, PNS tidak punya kesempatan dong untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswa di Republik ini bukan cuma KIP kuliah. Ya. Beasiswa di negara ini bukan cuma KIP kuliah, ada beasiswa unggulan. Ada beasiswa BPI, beasiswa Pendidikan Indonesia, beasiswa talenta, beasiswa berprestasi. Gitu. Artinya tidak hanya KIP kuliah beasiswanya gitu. Pemda juga kan ada juga beasiswa dari Pemda juga gitu. Pemda juga misalnya memberikan beasiswa kepada misalnya asal dari daerah yang punya prestasi, dan itu ketika kita klaim bahwa dia syaratnya adalah prestasi, bukan kategori miskin, berarti ya anak PNS boleh dong. Gitu. Itu yang saya maksudkan. Itu ya, saya pikir clear lah untuk pemahaman kita terhadap, bukan kita persoalan diskriminasi gitu, tapi bahwa PNS kita tidak prioritaskan sebagai penerima gitu. Karena masih banyak anak yang miskin gitu. Mohon maaf saja, kalau kita lihat data, pendaftar KIP kuliah itu ada 800.000. Yang lengkap berkaca ada 500.000. Yang ber-KIP itu ada 95.000 gitu. Yang ditetapkan penerima kan tadi hanya 33.000. Artinya masih yang ber-KIP saja masih banyak yang tidak terima gitu kan, padahal dia sudah jelas miskin. Gitu. Itu yang ingin saya mau berikan. Jadi lagi-lagi kementerian tidak melakukan diskriminasi gitu. Bukan tidak melakukan diskriminasi atas kondisi seperti itu. Gitu ya. Clear ya Pak?